Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman Sobat Pawun di seluruh Indonesia. Jadi di sini banyak teman-teman Pawun yang hadir nih dari Sabang sampai Merauke. Tadi ada yang dari Aceh, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Batam, ada yang dari Natuna, ada yang dari Kalimantan Utara. Banyak banget. Oke, saya mau menyapa dulu. Halo teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita kembali lagi di webinar kelas Pawun yang ke-12. Kebetulan untuk hari ini kita kolaborasi bareng dengan Onsu Pangan Perkasa atau OPP dan juga Telkomsel My Business. Dan di sini sudah ada teman-teman Telkomsel yang sudah hadir. Ada Pak Erikson. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam Mbak. Halo. Mbak Penny, selamat malam. Selamat malam Bapak. Salam kenal. Iya Bapak, salam kenal juga ya Pak ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Amin, amin. Oke, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji syukur baik, sehat, Mbak Pen. Alhamdulillah. Ini yang paling penting di musim pandemi ini ya, sehat, bersemangat untuk bisa kita lalui musim ini dengan baik. Betul sekali. Oke, kalau begitu. Nah, untuk sekarang ini kita bisa mulai langsung aja nih Pak. Kebetulan Pak Erikson Sibagariang adalah seorang Vice President Area Account Management dari Telkomsel. Kali ini boleh dibantu untuk speech opening dulu nih Pak. Waktu dan tempat saya persilakan ya Pak. Baik Mbak Penny, terima kasih waktunya. Saya cek dulu ya. Kita sekarang sudah bertemu secara virtual dengan 319 partisipan ya? Betul sekali. Wah, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih untuk waktu yang baik ini. Seperti tadi yang sudah dibuka oleh Mbak Penny, gitu ya. Kita ada di webinar Rahasia Sukses Bisnis Kuliner Keluarga De Onsu, kerjasama Telkomsel dengan Pawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Dan kami punya salam di Telkomsel, semangat pagi. Takdir itu nggak bisa dipungkiri, tapi spiritnya, semangatnya yang harus tetap seperti di pagi hari gitu ya. Yang saya hormati rekan-rekan dari Pawon, juga panitia yang hari ini sudah membuat acara ini terjadi, yaitu sekali lagi tadi kita ada di webinar Rahasia Sukses Bisnis Keluarga De Onsu. Yang saya hormati, izin menyapa dulu ada Pak Ivan Ekancono selaku Chief Operating Officer dari Pawon. Juga ada Pak Jordi Onsu selaku Owner dan Director PT Onsu Pangan Perkasa. Tentu tidak ketinggalan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia yang sudah hadir secara virtual di malam hari ini. Tidak ketinggalan juga rekan-rekan saya dari Telkomsel, ada Bro Putut, ada Mbak Astri, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Senang sekali rasanya bisa hadir bersama-sama dengan seluruh peserta webinar yang malam hari ini menyempatkan acara yang sangat baik ini, yang sangat bermanfaat buat kita semua tentunya untuk menambah wawasan. Terima kasih Pak Ivan dan juga Pak Jordi Onsu yang sudah meluangkan waktu membuat acara ini semakin semarak untuk dapat berbagi, saling menginspirasi di musim pandemi ini yang harus kita menangkan dengan tetap menjaga kesehatan, menjaga imun, dan tetap bersemangat. Harapan kami nanti di kesempatan yang baik ini kita bisa saling update informasi, khususnya di dalam perkembangan dunia digital. Bahwa dunia hari ini ternyata sudah berubah dengan drastis, berubah dengan sangat dahsyat yang didrive oleh COVID-19. Banyak dulu orang berpikir bagaimana bertransformasi ke digital. Tapi COVID telah membuat semuanya berubah, dunia berubah,
termasuk kita yang ada di Indonesia, karena kita juga mengalami pandemi yang sama. Pada situasi dan kondisi pandemi yang banyak sekali para pebisnis di bidang kuliner, seperti tema kita pada malam hari ini, terutama di UMKM yang terdampak langsung maupun tidak langsung, baik itu akibat dari pandemi, artinya dari faktor kesehatannya sendiri, juga dari faktor ekonomi, akibat dari kebijakan-kebijakan yang dimunculkan atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan kesehatan dan ekonomi masyarakat dan negara, yaitu berupa kebijakan PSBB atau di luar mungkin disebut dengan lockdown, tapi di kita pembatasan sosial. Dan juga di hari ini yang terakhir kita dapat istilah yaitu pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sehingga kebijakan ini juga berdampak langsung terhadap performa bisnis. Banyak bisnis yang turun, bahkan tidak sedikit juga yang gulung tikar. Nah, ini pentingnya webinar kita pada malam hari ini, bagaimana bisa survive. Dan kami dari Telkomsel tidak hanya survive, kami ingin membawa spirit melesat dengan digital. Nah, di kondisi seperti ini, khususnya menghadapi era bisnis modern atau yang kita sering sebut dengan industri 4.0, para UKM harus dapat beradaptasi dalam situasi pandemi dan menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan baru tentunya. Di mana hari ini dengan 5M salah satunya mengurangi mobilitas sehingga orang shifting ke online. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk merunning bisnis, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang telah dirintis sekian lama, juga memulai usaha-usaha baru tentunya dengan spirit go digital dari Telkomsel. Nah, Telkomsel sebagai salah satu perusahaan digital company di Indonesia yang tentu terima kasih sudah mempercayakan layanan servis seluler sehingga Telkomsel menjadi market leader di Indonesia yang telah menguasai atau melayani lebih dari 97% populasi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Alas sampai Pulau Rote, Telkomsel hadir melayani negeri. Sehingga hal ini sangat pas Telkomsel bekerjasama dengan Pawon, dan khusus di dalam kerjasama ini Telkomsel menyediakan paket konektivitas yang sangat terjangkau khusus untuk UMKM. Kami menyebutnya paket combo UMKM agar tetap dapat menjalankan dan memperbesar pasar bisnisnya melalui paket combo UMKM ini. Paket combo UMKM ini sangat komplit untuk mensupport kegiatan Bapak Ibu yang telah sedang memulai dan ingin memajukan usaha di segmen UMKM-nya. Nah, di samping paket konektivitas itu, ada hal yang lebih besar yang sedang dibangun dan dikembangkan terus oleh Telkomsel, yaitu kami sedang menyiapkan sebuah digital platform yang berbasis digital tentunya untuk para UMKM yang gunanya untuk memperluas pasar bisnisnya dari kondisi hari ini, mempromosikan produk-produknya, mendapatkan supplier baru dengan harga yang lebih kompetitif, langsung ke grosir, memberikan pembiayaan modal kerja, membantu distribusi pengiriman produknya melalui mitra kerja yang sudah listing di aplikasi 99% usahaku. Nah, inilah digital platform baru dari Telkomsel yang sudah berusia menuju tahun kedua, dan kami sudah punya kurang lebih 350 member. Jadi silakan Bapak Ibu bergabung segera di 99% usahaku untuk dapat masuk menjadi bagian ekosistem besar yang sedang kami bangun tadi. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah memberikan akses langsung kepada 170 juta pelanggan Telkomsel. Nah, ini mungkin benefit besar yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu yang menggeluti dunia UMKM. Kami menyediakan layanan ini
tadi komplit, ada procurement, ada marketplace-nya, semua kami siapkan di 99% usahaku. Tentu tidak ketinggalan, kami juga menyediakan paket training atau edukasi bisnis untuk mendukung usaha atau bisnis Bapak Ibu sekalian. Tentu berdasarkan sektor atau jenis dari bisnis yang sedang Bapak Ibu geluti atau sedang direncanakan untuk dimulai. Semuanya kami siapkan di platform digital 99% usahaku. Harapan kita dari Telkomsel, tentu harapan kita bersama malam ini menjadi awal yang baik buat kita semua melalui kegiatan yang sangat baik ini. Semoga memberikan manfaat buat semua pihak yang ingin membangun UMKM Indonesia untuk dapat kita mendukung menumbuh kembangkan dunia usaha khususnya segmen UMKM dan tentunya mensupport UMKM naik kelas. Jadi tidak hanya survive, karena tadi Telkomsel hadir tidak lagi untuk membuat survive, tapi membuat melesat. Sebagaimana juga spirit kami di tahun ini, bagaimana kami mensupport bisnis Bapak Ibu sekalian melesat dengan digital. Go digital dan harapannya bahkan go internasional melalui platform digital 99% usahaku. Sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi seluruh Bapak Ibu yang telah bersemangat untuk melanjutkan usaha, mempertahankan usaha, mengembangkan usaha untuk lebih besar lagi, menjadi tidak hanya pemain di lokal di daerah, tapi berskala nasional bahkan internasional. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses untuk webinar kita malam ini, dan tetap semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pembukanya Pak Erikson Sibagariang selaku VP Area Account Management Telkomsel. Oke, di sini juga sudah mulai banyak yang hadir lagi nih, ada 437 ya. Ini besar banget nih audiensnya nih, nggak terasa dan nggak menyangka kalau seantusias itu. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Erikson, kalau dari kita juga ada kerjasama ya, antara Pawun dan juga Telkomsel. Silakan yang mau ngecek-ngecek di Telkomsel My Business. Oke? Aku juga mau menyapa teman-teman Telkomsel. Halo, selamat malam Pak Putut, Mbak Astri. Selamat malam. Halo, malam. Pagi. Makasih Mbak Feni, makasih kerjasamanya. Pagi. Pokoknya kalau udah Telkomsel semangat pagi, jawaban kita pagi gitu ya Pak. Biar semangat ya. Semangat ya. Semangat terus. Betul, Mbak. Baik. Nah, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, kita masih menunggu Pak Jordi Onsu untuk hadir. Ini ada beberapa pertanyaan terkait Telkomsel. Boleh saya tanya-tanya sedikit ya mengenai Telkomsel ya Pak ya? Boleh silakan ya. Oke, siap. Ini sebetulnya pertanyaannya lebih ke untuk Pak Erikson nih. Dari Mbak Rega Tri Agustian, Musirawas. Bagaimana sih strategi Telkomsel My Business dan Pawun agar tetap dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan para pelaku UMKM, sehingga dapat membantu para pelaku UMKM di masa pandemi seperti saat ini? Apakah ada pembinaan atau pelatihan-pelatihan agar pelaku UMKM bisa go digital, go public, sehingga produk yang kita miliki bisa tembus pasar Indonesia maupun pasar global dan dapat bersaing dengan produk luar negeri? Pertanyaannya luar biasa ya Pak ya? Betul, komplit banget pertanyaannya. Iya. Sama dengan tadi. Lengkap, paket komplit. Betul. Silakan Pak. Betul. Ya, jawaban simpelnya sebenarnya tadi adalah dengan menjadi member di 99% usahaku. Oke. Karena dengan masuk di 99% usahaku, menjadi member di 99% usahaku, dengan secara langsung sudah mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap dunia usaha. Dimulai dari training atau informasi tentang bagaimana memulai bisnis, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana survive dari kondisi
yang tidak menentu ini, kita sudah siapkan di sana informasinya, dan upaya-upaya untuk mengembangkan usaha. Termasuk bagaimana pola kerjasama dengan beberapa merchant-merchant yang sudah menjadi member di 99% usahaku, di sana semua sudah tersedia. Jadi, kata kuncinya, bagaimana caranya? Segeralah download aplikasi 99% usahaku, daftar menjadi member, dan silakan berselancar di digital platform Telkomsel khusus untuk dunia usaha, khususnya lagi untuk segmen UMKM. Gitu Mbak Fen. Siap, luar biasa. Terima kasih untuk jawabannya Pak Erikson. Oke, mungkin ini sebentar lagi Bapak Jordi akan bergabung. Namun sebelum itu, saya mau mengingatkan kembali buat teman-teman, kalau kita ada door prize yang malam ini, door prize kita ada Google Nest Mini Second Gen dan juga Xiaomi Mi Stick Smart TV. Syaratnya gampang, tinggal follow Instagramnya aja, @paunpos. Kalau mau follow Instagram Telkomsel juga boleh ya Pak ya. Kalau boleh tahu Instagramnya apa ya Pak? Mohon maaf Pak. Silakan di Telkomsel. 99% usahaku ada. Oh ya, 99% usahaku aja. Oke, 99%. Bahkan kita seringkali ada dalam lebih setiap minggu ada Instagram Live, ada Facebook Live. Oke, yang mau belajar-belajar banyak bisa di-follow juga supaya mendapatkan ilmu yang lebih banyak juga. Kemudian nanti untuk door prize-nya juga silakan di-capture momen saat sedang mengikuti kelas PAUN webinar ya, boleh di-screenshot ataupun boleh di-foto. Kemudian di-post di Instagram story kalian, mention @paunpos, berikan hashtag kelas PAUN. Nah, nanti di akhir acara pengumumannya akan saya sertakan 2 pemenang yang beruntung. Oke. Nah, sebelum itu saya mau memperkenalkan diri lagi nih. Jadi sebelum jam 7 tadi saya udah memperkenalkan diri. Nah, karena sekarang udah mulai banyak lagi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Feni Herianti, saya VP of Customer Success Management PAUN, yang malam ini menjadi host kalian, yang nantinya juga akan kita ada yang bergabung juga, yaitu dari Bapak Jordi Onsu dari OPP. Kemudian kalau ada yang mau nanya mengenai Telkomsel dan juga PAUN dan juga OPP, boleh banget ya, nanti tinggal chat aja. Nanti akan kita pilih beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Oke, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Mungkin masih ada pertanyaan mengenai Telkomsel. Boleh 1 pertanyaan lagi nih ya Pak ya, untuk Telkomsel ya Pak. Ini pertanyaan juga bagus nih. Assalamualaikum, saya Ferdi Agusta, izin bertanya, bagaimana cara membangun awareness branding trust untuk usaha baru yang sedang dirintis kepada masyarakat, dan kemudian bagaimana cara menyusun strategi promosi di era digital atau era revolusi industri 4.0 yang sangat cepat dan semua saling terkoneksi satu sama lain dan banyaknya pesaing yang serupa. Kira-kira dari bapak-bapak dan ibu-ibu di Telkomsel ada yang mau menjawab? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Penny. Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan di pembukaan bahwa hari ini kita sudah ada di kehidupan di kenormalan baru, gitu ya, bahwa kita hari ini semua sudah terdigital. Salah satu contoh mungkin adalah kami di Telkomsel dan banyak perusahaan lain juga masih menjalani WFH, jadi bekerja dari rumah. Tapi tidak berarti pekerjaan tidak beres, bahwa hampir semua pekerjaan kita hari ini sudah bisa dikerjakan melalui proses digital. Ya, ini ada prosesnya sampai ke sana, dan begitu juga di dalam dunia usaha. Ya, bahwa salah satu contoh mungkin toko kelontong yang dulunya sangat bergantung kepada kedatangan pelanggannya, ya, even itu hanya dari surrounding tetangga terdekat di sebelah toko kelontong tersebut, hari ini pun sudah shifting atau sudah memberikan layanan digital, semi digital mungkin ya, tapi sudah memunculkan pola baru gitu, dengan menyampaikan bahwa
toko ini sudah melayani pesanan melalui chat dengan menyebutkan nomor sekian-sekian di WhatsApp nomor sekian. Ya, begitu juga dengan dunia usaha yang lainnya tentunya. Nah, mungkin di konteks webinar kita hari ini adalah kami ingin memperkenalkan 9 digital platform Telkomsel 99% usahaku. Nah, ini menjadi media yang sangat efektif hari ini karena bedanya 99% usahaku dengan marketplace yang lain. Kalau marketplace yang lain memang fokusnya adalah murni di transaksional di sebagai etalase dan media untuk bertransaksi. Kalau digital platform 99% usahaku ini, kami mulai dari proses edukasi. Jadi kami ada 5 pilar yang tadi saya sudah sebutkan sebagian gitu ya. Mulai dari program edukasi, ada bagaimana mempertemukan produsen dengan buyer gitu ya. Bagaimana produsen bertemu secara langsung dengan grosir yang menginginkan harga yang lebih kompetitif. Kita juga menyediakan marketplace atau etalase gitu ya, sampai ke pembiayaan. Nah, di sini terjadi pertemuan kepentingan-kepentingan di dalam dunia usaha. Di sini kita bangun sebuah ekosistem besar gitu ya, yang saling menguntungkan untuk dapat saling mensupport, memajukan usaha-usaha yang sedang dirintis, yang ingin dikembangkan, melakukan ekspansi, dan lain-lain. Jadi, tidak perlu repot-repot lagi untuk membangun platform sendiri, gitu ya. Telkomsel hadir dengan 99% usahaku, suatu digital platform yang efektif, suatu ekosistem besar yang bisa membantu usaha Bapak Ibu sekalian. Mungkin gitu Mbak Erin. Baik. Silakan Mbak Putut kalau mau ditambahkan, silakan. Ya, ini ya nambahkan dari Pak Erikson ya, bahwa memang untuk suatu brand itu membangun suatu brand bukanlah suatu hal yang mudah ya. Tetapi satu ya, ketika kita mempunyai unik ya, kita harus bisa membentuk satu kekhususan unik gitu ya terhadap brand suatu brand gitu ya, brand produk ataupun brand service gitu ya, yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika kita memiliki sifat yang unik, diferensiasi dari yang lain gitu ya, kita mempunyai positioning yang berbeda dengan yang lain, maka dengan cepat produk atau jasa itu bisa dikenal gitu ya. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Bang Bes gitu ya, melalui 99% usahaku itu juga salah satu upaya gitu ya untuk bisa dikenal, untuk bisa diketahui gitu ya secara luas gitu ya. Kalau kemarin pasarnya masih kiri kanan rumah gitu ya, kemudian nanti dengan registrasi dan masuk di 99% usahaku, maka marketnya itu akan menjadi market nasional gitu ya, bisa dilihat di mana-mana dan itu akan bisa di knowledge gitu ya oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian di 99% usahaku itu juga ada strategi gitu ya, strategi digital marketing ya, dengan kondisi menyesuaikan kondisi yang sekarang digitalisasi itu bisa memanfaatkan gitu ya, dan dengan digital marketing itu kita bisa mengambil segmen-segmen masyarakat yang dipilih gitu ya, mulai dari demografi, umur, hobi, laki, perempuan, gender gitu ya. Kemudian banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa manfaatkan ada database big datanya Telkomsel yang 170 juta tadi disampaikan Pak Erikson itu ya, itu bisa dimanfaatkan gitu ya, dengan salah satunya misalkan LBA ya, location based editorial, di mana dengan LBA itu bisa menyasar gitu ya, orang-orang yang mau masuk dekat tokonya gitu ya, itu nanti bisa di broadcast gitu ya, di broadcast masuk gitu ya, dia akan bisa mampir ini, ini ada produk ini gitu ya. Itu sudah banyak yang dilakukan oleh
kafe-kafe, oleh restoran, dan bisa juga toko-toko oleh-oleh dan macam-macam lah. Intinya bisa, yang penting join dulu di aplikasi 99% Usahaku. Di sana banyak sekali tips tutorial gitu ya. Kemudian nanti Telkomsel biasanya juga terus bekerja sama ya dengan partner-partnernya untuk bikin webinar, edukasi, training, dan digitalisasi untuk membantu pengembangan para UMKM yang ada di Indonesia bisa go digital gitu ya, melesat dengan digital yang disampaikan Pak Erikson tadi. Begitu Mbak Feni. Oke, terima kasih banyak Pak Putut untuk tambahannya. Untuk kali ini berarti kita akan penjelasan mengenai 99 usahaku, 99 usahaku. Nanti kita lanjutkan lagi karena Bapak Jordi Onsu sudah bergabung kali ini. Kalau nggak salah udah bergabung sih, mudah-mudahan udah ya. Halo Pak Jordi, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, gimana kabarnya Pak Jordi? Baik, jangan panggil Pak dong. Sumpah iya, Mas aja kali ya. Ya dong, Kak Feni aku panggilnya ya. Aku selamat malam juga Bapak-Bapak, Pak Erikson, Bu Astri, Pak Putut. Ya, selamat malam. Yang Pak Jordi. Apa panggilnya? Bang Jordi, Mas Jordi. Panggil Kak Jordi aja kali ya. Panggil Nak gimana? Biar aku kelihatan muda banget gitu loh. Kak Jordi lah, Kak Jordi ya. Umum ya, lah Kak Jordi ya. Siap, Kak Jordi lah. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Jordi Onsu yang sudah bergabung di sini, sudah meluangkan waktunya juga. Kita nanti akan ada sesi tanya jawab ya Kak Jordi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya udah banyak banget nih, ada sekitar 500 pertanyaan nih Kak Jordi. Siap nggak? Oke. Nah, sebelum itu kita juga mau kenalan dulu nih Kak Jordi. Kak Jordi ini pada dasarnya owner dan director dari Onsu Pangan Perkasa. Malam ini kita bakalan ngobrol lebih dalam mengenai Kak Jordi Onsu. Yang kita tahu kan Kak Jordi ini kan pemain film ya. Lebih ke entertain gitu. Kok tiba-tiba bisa loncat ke bisnis F&B sih, ke bisnis makanan sih. Nah, awal mulanya boleh dong Kak Jordi diceritain awal mula Bensu itu tuh kayak gimana sih gitu. Ya, oke. Aku cerita gimana awalnya mungkin Geprek Bensu bisa terbentuk. Jadi itu ada di tahun 2017. Kalau dibilang adalah enggak, karena memang sebelumnya udah aku atau bisnis F&B gitu ya. Tapi memang alhamdulillahnya baru punya kesempatan di F&B juga sudah sering. Kita dulu punya Besar Food, kemudian ada lagi warung besar, ada makanan Jepang, makanan Indonesia juga pernah. Dan kenapa memang terjunnya ke F&B? Karena memang hobi. Selain dari dunia entertain yang aku tekuni gitu ya sebagai pekerjaan, juga pengen cari satu hobi yang bisa cuan lah istilahnya kalau buat anak-anak sekarang. Dimana mungkin kalau kita keliling kota atau keliling negara lain, biasanya orang bakal cari apa sih? Yang dicari pasti kuliner ataupun buah tangan gitu ya, oleh-oleh baik itu makanan ataupun itu souvenir. Sampai akhirnya ketika aku lagi keliling kota, aku singgah di Jogja. Geprek itu kan udah terkenal banget ya di Yogyakarta ya. Ada geprek Bu Rum, ada Bu Ter, ada Pak Eko, banyak sekali di sana. Dan memang sudah terkenal di sana untuk anak-anak mahasiswa. Dan apa yang aku pikirin cuma, wah kayaknya geprek ini potensial banget. Sama kayak pecel ayam ya. Mungkin sekarang ini banyak. Di tiap kota aja mungkin lebih dari 100 kaki lima jualan pecel ayam. Tapi alhamdulillahnya orang Indonesia selalu suka. Setiap malam itu bisa food-foodnya mereka untuk makan. Orang Indonesia sukanya apa sih? Nasi, ayam, sapi atau seafood, karena kita kan mayoritas muslim ya, makanan yang halal aja yang diutamakan.
no halal, no bisnis begitu, bukan bapak-bapak kalau di sini di Indo. Dan hasil analisa aku kalau seafood itu banyak orang yang terbatas oleh alergi, baik itu ikan atau udang atau cumi gitu ya. Jadi itu menempati posisi 3. Posisi 2 itu sapi karena memang harganya yang kompetitif. Jadi dia menempati posisi 2. Posisi 1 pasti ayam karena harganya lebih terjangkau. Jadi orang bisa dibilang nggak bosan makan ayam. Ayam gulai, ayam goreng kuning, ayam bakar bumbu rujak, segala macam ayam bisa dimakan. Dan di 2017 di saat semua orang lagi ngetren banget punya usaha kue, waktu itu di masing-masing kota tuh punya oleh-oleh khas artis. Saat itu aku bilang, aku pengen bikin sesuatu yang beda, pengen menjadi market leader untuk brand artis, tapi yang bukan kue. Akhirnya terfikirlah untuk usaha geprek dengan menggunakan nama Bensu, Ruben Onsu, kakak saya sendiri, dan akhirnya terbitlah brand geprek Bensu gitu. Oke. Jadi brandnya juga udah dari awal juga karena udah terkenal juga ya, Mas Jordi? Ya, alhamdulillah sih waktu itu di bulan pertama, bulan kedua kita sudah dapat kepercayaan dari beberapa mitra untuk bisa berkitar di 2 bulan pertama. Oke, siap-siap kalau gitu. Nah, Kak Jordi nih pertanyaan selanjutnya nih, kita lebih ke arah pandemi nih ya. Kan pandemi ini kayak udah gila-gilaan banget ya, pasti bisnis juga pada turun juga gitu kan. Banyak juga pelaku usaha juga yang sempat ngedown karena pandemi gitu. Nah, ada yang bertanya nih Kak Jordi, gimana sih Kak tipsnya untuk mengelola bisnis supaya punya banyak cabang dan bisa cepat bangkit saat usaha kita sedang down gitu. Ya, kayak misalkan gini, kalau di pandemi kemarin kita pasti merasakan efek yang cukup besar karena memang marketnya geprek Bensu sendiri itu adalah orang-orang yang mungkin terkena dampak dari kebijakan perusahaannya dengan adanya pengurangan karyawan, pemotongan gaji. Mungkin teman-teman semua juga banyak yang ngerasain. Sampai sekarang pun masih banyak berita tentang perusahaan-perusahaan yang tidak mengeluarkan gaji atau THR-nya juga sempat tidak keluar gitu ya. Dan memang market geprek Bensu adalah mereka, bukan kalangan kelas atas yang mungkin makannya udah di restoran mewah gitu ya. Dan di 1 bulan 2 bulan pertama di Maret dan April memang dampaknya sangat amat besar buat geprek Bensu. Tapi di bulan Juni itu setelah Idul Fitri, syukur kita sudah mulai kembali bangkit lagi dengan adanya efisiensi. Mulai dari efisiensi karyawan, menu, bahan baku sampai ke lokasi. Jadi di beberapa lokasi memang kita ada downgrade lah istilahnya, dari yang biasanya standar kita bisa 3 ruko, ini sekarang kita bisa menjadi 2 ruko, dan itu pun kita bentuk satu brand baru namanya Kantin Jajan Bensu. Di mana Kantin Jajan Bensu itu lahir di sekitar bulan Mei atau Juni, yang isinya mungkin pahamnya gini buat teman-teman, kayak cloud kitchen, tapi adanya di dapur geprek Bensu. Di situ ada Bensu bakso, ada Bensunda, ada baru 3 ya. Baru 3 itu di bulan Juni. Jadi udah waktunya buat kita menyatukan beberapa brand untuk menolong cost-nya dari geprek Bensu. Setelah itu ada efisiensi menu juga. Jadi kita langsung eliminasi beberapa menu yang memang kita lihat secara grafik tidak begitu bagus, sampai akhirnya kita sudah mencapai angka efektif untuk bisa profit kembali. Kayak gitu. Oke. Bukan kesalahan sih, memang aku menanggung resikonya, aku yang ngambil keputusannya. Di tahun lalu memang kerugian ada di bulan Mei ya, Idul Fitri.
jelas rugi karena memang kami berusaha untuk tidak memotong gaji sama sekali, pertama. Yang kedua, kami mengeluarkan 100% THR karyawan. Jadi tahun lalu tidak ada pemotongan gaji dan juga tidak ada THR karyawan. Karena buat aku itu kan sebuah kewajiban ya, THR. Dan lebih ke toleransi aja. Karena ini hari raya, mungkin semua sama-sama butuh, jadi nggak apa-apa biar kantornya yang sedikit berkurang pendapatannya gitu. Dan gimana caranya bisa ekspansi di pandemi ini? Kalau untuk ekspansi sebenarnya Geprek Bensu sendiri belum ada ekspansi di pandemi ini. Tapi memang kita menciptakan satu brand baru, melahirkan satu brand baru namanya GB Express. GB Express ini adalah adik brand dari Geprek Bensu, di mana kalau mungkin tujuannya ini gini. Kenapa ada GB Express? GB Express adalah kemitraan dengan harga sangat amat terjangkau. Hanya 20 juta rupiah untuk satu unit. Itu sudah dapat equipment dan lain-lain. Gunanya apa? Jadi aku ngobrol sama beberapa teman-teman gitu ya. Sekarang ini kalau kita, tapi ini untuk F&B ya. F&B mau diadakan promo, mau dibikin menu baru, mau banting harga sekalipun, tapi buying habits-nya dari customer kita sebelumnya itu sudah bergeser, di mana ketika mereka punya dana, mereka punya insecurity tentang pandemi ini sampai kapan ya. Jadi yang dananya tadinya dipakai buat jajan, sama dia disimpan. Nah, ketika disimpan, ini buat apa ya baiknya? Pasti sekarang banyak banget UMKM yang muncul, mulai dari makanan rumahan, kemudian online shop yang tiba-tiba hadir, kemudian ada reseller-reseller mulai dari kosmetik, snack, apapun itu semua muncul. Karena apa? Ternyata ketika punya dana gitu ya, anak-anak di umuranku ini berpikirnya lebih panjang, bukan hanya untuk jajan sekarang dan besok, tapi mereka pengen ini dijadikan modal. Nah, kita buatkan sarananya sekarang ini. Jadi GB Express dengan modal yang sangat terjangkau, 20 juta rupiah, dan mudah-mudahan di dalam 1-2 bulan ke depan, GB Express juga akan bekerja sama dengan beberapa bank partner untuk bisa memberikan pinjaman sebagai modal. Jadi memang ini dalam pembahasan dengan Kemenparekraf juga, karena ini adalah upaya dari kami dan tim untuk bisa menaikkan perekonomian, membangkitkan semangat teman-teman melewati pandemi ini. GB Express dengan harga terjangkau dan segera bisa dicicil untuk biayanya, ini bisa dijual dari mana aja, mulai dari rumah, mulai dari kantin sekolah, mulai dari kantin kampus, mungkin yang ada kantin kampus, ataupun untuk di kantin kantor juga bisa, atau buat teman-teman yang pengen ada, misalkan teman-teman ada yang punya bengkel, di depannya juga boleh, di depan minimarket juga boleh. Jadi ya upaya aja sih buat bisa ngebantuin teman-teman yang lain. Oke, depan rumah juga bisa ya Kak ya? Kalau depan rumah boleh banget. Bahkan di dalam rumah juga nggak apa-apa. Kita bikin aja kayak cloud kitchen. Jadi cuma ada ojek aja, ambil depan rumah, kasih terus jalan. Oke. Supaya nggak ada biaya sewa, ada pajak reklame nanti, ada macam-macam lagi, ada pungli kiri kanan mungkin. Kalau di depan rumah, di dalam rumah aja nggak apa-apa. Oke, luar biasa banget ya. Buat selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Ini kita agak singkat aja ya Kak Jordi. Ya. PT Onsu Pangan Perkasa sejauh ini udah punya berapa merek usaha? Kalau sekarang PT Onsu Pangan Perkasa itu punya Geprek Bensu, ada Bensu Bakso, ada Bensunda, ada Benseger, itu minumannya, kemudian ada Bensu Drink, ada Bensnack, ada Opak Crispy yang akan keluar, kemudian ada Bensu Nugget, apa lagi? Kayaknya itu deh. Sama GB Express yang baru ya? Ya, betul, terima kasih diingatkan.
Oke, berarti total outlet sekarang udah berapa ratus ribu nih, Kak? Wah, belum berapa ratus ribu. Kalau untuk geprek bensu, kurang lebih ada di 137 standalone outlet, ditambah dengan cloud kitchen mungkin sekitar 25. Untuk GB Express ada 180 titik. Band Sundanya 1, hanya di Gandaria. Band Baksonya kita masih ada sekitar 7 atau 8. Band Seger, band Seafood ada di 12 unit. Alright. Semuanya pakai pound ya, Kak ya? Semuanya pakai pound. Oke, thank you banget, Kak. Udah kerja sama pound juga. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa setiap cabang ini sifatnya franchise semua atau gimana, Kak? Enggak. Semua mitra itu kerjasama. 40% 20%-nya franchise, 40%-nya lagi punya kita pribadi. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau kerjasama sama teman-teman OPP itu juga bisa ya? Ya. Oke, nah karena kita udah cukup lama nih bekerja sama antara Pawon dan juga OPP, aku mau nanya sedikit mengenai Pawonnya nih, Kak. Kapan sih mulai terpikir untuk menggunakan mesin kasir digital atau POS di bisnis kuliner yang dijalankan? Dari awal adanya geprek bensu, aku langsung menggunakan Pawon. Karena yang sekarang ini sedang memulai usaha, POS sekarang sih udah banyak. Aku sih pakai udah 4 tahun ya. Betul, udah 4 Aku pakai udah 4 tahun. Dan untuk memulai usaha sangat amat terjangkau harganya. Oke. Sorry ya teman-teman, ini agak putus-putus Kak Jordi. Halo. Halo. Agak putus ya. Ya. Oke, aman-aman. Oke, aku gabung lagi. Oke. Tahun sih sudah 4 tahun ya. Pakai karena kenapa alasannya memilih ini? Langsung aja karena kamu mau nanya kan, kenapa pakai Pawon gitu kan di sini? Tentu saja. Betul sekali, Kak. Jadi kenapa? Oke. Masih agak putus-putus ya. Sorry ya teman-teman. Tapi Kak Jordi masih tetap bergabung sama kita. Kita tunggu sebentar sampai koneksinya agak stabil. Halo Kakak. Ya, aku sudah ganti Wi-Fi. Oke. Jadi kenapa aku pakai Pawon? Di 4 tahun lalu tidak banyak POS yang lengkap selengkap Pawon. Wow. Dan kenapa pakai Pawon? Karena memang buat usaha pemula ya, harganya sangat amat terjangkau dan banyak sekali pilihannya. Mungkin kalau untuk mesin kasir ya, sistem kasir banyak yang lebih canggih. Tapi buat aku sih tidak terjangkau karena harganya bisa puluhan juta. Dan kenapa menggunakan Pawon? Karena 4 tahun lalu Pawon itu bisa digunakan baik di iOS dan juga Android. Satu-satunya yang bisa digunakan di dua device. Kalau yang lain bisa lebih canggih, tapi cuma bisa digunain di iOS. Aduh, mau usaha modalnya beli iPad dulu piye. Keburu mahal buat kasir aja. Sementara beresiko kan. Tapi kalau di Pawon waktu itu bisa digunakan di Android dan memang untuk iuran per bulannya sangat terjangkau. Mesin kasirnya juga printer kasirnya juga
banyak jenisnya, bisa yang Bluetooth, bisa yang kabelan. Kalau aku sih lebih suka yang kabelan ya, karena biar bisa nyambung mulai dari kasir sampai ke dapur sampai ke bar, jadi semuanya sudah langsung satu device aja gitu. Oke, jadi lengkap ya Kak ya? Ya. Oke, ada target penambahan cabang nggak sih Kak setiap tahunnya? Aku sih ngerasain sih ya, tapi ini boleh dari ownernya langsung yang ngejawab. Kalau untuk investasi, aku lagi baca pertanyaan di Q&A. Tadi kamu bilang target untuk penambahan cabang. Target untuk penambahan cabang setiap tahunnya pasti ada. Seperti tahun ini, kita mungkin akan segera kembali ke Pulau Kalimantan. Persiapan menuju 2022, karena dengar-dengar kabar, mudah-mudahan di 2022 sudah mulai pulih. Jadi kita narik mundur 1 semester untuk bisa mempersiapkan diri kembali normal ya, bukan new normal di tahun 2022. Dan konsepnya juga beda-beda. Buat geprek bensu ekspansinya beda, buat GB Express juga beda, Ben Seafood juga beda. Yang pasti penambahan cabang sampai ke dalam pelosok Indonesia setiap tahunnya kita targetkan. Oke, siap-siap kalau gitu Kak. Ini aku ngambil pertanyaan dari Q&A ya Kak ya. Geprek kan setiap daerah ada. Gimana Kak Jordi Onsu melakukan pemasaran untuk meraih omset tinggi di dalam produk geprek, dan apakah ada keunikan sendiri di dalam produk ini? Oke, kenapa? Ini sebenarnya aku bisa bilang aku diberkati ya. Kenapa diberkati? Karena mungkin bisa dibilang aku adalah merek geprek pertama di Indonesia yang bisa tersebar di seluruh kota. Jadi targetnya di awal pun apa sih yang dituju oleh geprek bensu adalah top of mind. Kita nggak pernah mau menjadi followers, kita pengen menjadi market leader. Itu kenapa kita pengen jadi trendsetter juga. Maksudnya itu kenapa kita nggak pernah mau mengikuti arusnya. Ketika orang lain kemarin jualan kue, kita jualan ayam. Ketika orang jualan ayam semua, artis pada bikin itu, ada geprek ini, ada geprek itu. Bahkan teman-temannya Koruben pun pada ikutan bikin geprek. Oh ya udah, kita jualan bakso. Kayak gitu. Tiba-tiba pas lagi jualan bakso, tren bakso lumayan naik, walaupun tidak sejenis, tapi ada bakso aci, ada bakso, wah macam-macam. Kita jualan minuman, terus kita jualan snack gitu. Dan memang aku itu bukan orang yang pesimis, tapi orang yang kadang males buat berkompetisi sama teman sendiri. Karena buat aku menjadi trendsetter untuk mendapatkan top of mind orang itu penting. Once orang udah dengar kata geprek, targetnya adalah ingetnya bensu. Bahkan ketika ketemu Koruben, alhamdulillahnya orang-orang udah ingetnya bensu bukan latahnya ayam lagi, tapi Ben gimana gepreknya gitu. Sampai akhirnya target geprek-geprek lain, orang selalu bilang jual geprek ya kayak bensu, itu sih targetnya. Dan dari situ baru kita olah untuk bisa hadir di setiap kota. Yang jelas dari satu titik ke titik lainnya kita punya minimum jarak agar tidak bentrok ya customernya dari satu geprek bensu dengan geprek bensunya yang lain. Dan yang pasti tidak ketinggalan. Pertama, inovasi pasti. Inovasi itu mulai dari menu, kemudian inovasi mulai dari branding and promotions di Instagram. Dari Instagram kemudian kita lebih paham lagi trennya zaman sekarang. Kalau lagi rame di TikTok, wah ternyata kita bisa melakukan promosi di TikTok. Kenapa enggak? Kita perlu coba. Gitu. Digital pasti, tapi untuk offline-nya juga tidak ketinggalan, offline promotions. Mungkin di daerah Jabodetabek, banyak orang yang bilang iklan di digital aja, sekarang semua orang nonton kok. Tapi ternyata geprek bensu sendiri karena hampir masuk ke dalam pelosok-pelosok kota,
banyak orang yang memang masih melihat promotion secara konvensional, mulai dari brosur, kemudian T-banner di pinggir-pinggir jalan. Dengan mungkin kita pernah lihat ada apa namanya brand apa itu namanya berarti hardware, dia sering melakukan promosi di pinggir jalan untuk diskon barang-barang tertentu, itu masih works banget. Yang jelas intinya kita tidak membatasi apa namanya promotionsnya, baik itu digital, baik itu di konvensionalnya juga. Dan ada lagi inovasi menu di mana kalau teman-teman sadar, Geprek Bensu itu punya menu regional ya. Jadi kayak di Cirebon ada spesial nasi rebon, di Jawa Barat, khusus Jawa Barat ada nasi tutuk oncom, di Pulau Sumatera itu ada sambal teri Medan, di apa lupa, di mana lagi sih nasi rebon tutuk oncom, ada apa lagi sih, Cok? Sulawesi ada dabu-dabu di Sulawesi, ada sambal rowaknya juga, dan itu yang biasanya akan kita rolling dari satu kota ke kota lain untuk bisa nge-boost up sales di kota tersebut gitu. Oke, so yang terpenting jangan takut untuk berinovasi ya Kak ya. Betul. Apakah semuanya berhasil? Tentu enggak, tapi itu yang akhirnya bikin customer kita untuk datang lagi, untuk coba lagi. Dan yang pasti kita menerima kalau ternyata ada yang bilang rasanya kurang match, rasanya ya biasa aja gitu. Tapi itu kan mengenai selera. Tinggal gimana kita bisa bikin orang tuh inget terus sama brand kita gitu. Oke. Ini ngomongin soal servis nih Kak. Pasti ada dong ya Kak yang bilang beberapa nih misalnya, kok rasanya berubah ya misalnya gitu. Nah, biasanya dari Geprek Bensu sendiri itu memberikan servis apa ketika ada yang komplain gitu Kak? Ya, kalau untuk komplain kita punya call center di 1505612. Di sana untuk layanan aduan, semua komplain, semua brand bisa dilaporkan ke sana. Dan untuk setiap komplain yang masuk, pasti kami akan minta rekam ojolnya, pertama, historinya, yang kedua nota, kemudian bukti fotonya kalau memang komplainnya dari permasalahan quality makanan, dan semua komplain sudah standarnya harus dikirimkan komplimen. Kayak gitu. Dan memang kenapa sih biasanya ada rasa yang mungkin sedikit beda, karena ada, ini dia nih, franchise itu bisa ngebantu kita untuk bisa ekspansi cepat. Tapi franchise kalau nggak dikelola dengan baik, itu bisa menjadi bumerang juga buat kita. Oke. Karena banyak banget franchise yang nakal. Mungkin Paun juga paham kok. Sering banget kita ada aduan, Mas minta tolong cek omset semua, terus kok nggak match sama data pembelian bahan baku kita. Ternyata dia pakai POS lain. Jadi ibaratnya omsetnya tidak dilaporkan penuh, itu sering. Kemudian pembelian bahan baku juga ada yang di mix dengan resep aslinya mereka, rasanya berubah. Gitu. Nah, itu dia yang sebenarnya franchise nakal pasti ada. Upayanya tetap dilakukan QC, bekerja sama dengan area manager, dan yang pasti aku selalu bilang sama timku, jangan pernah bosan untuk ngecek atau untuk quality control setiap outlet, dan jangan pernah capek untuk nanggepin setiap komplain, karena kalau misalkan nggak ada komplain, malah kita tidak berkembang, aku bilang. Betul banget. Takutnya malah nanti customer-nya sudah keburu ilfil, ya udah didimin aja gitu. Oke, setuju banget kalau gitu. Nah, pas banget nih kita memasuki sesi di mana banyak banget yang bertanya, dari awal berdirinya OPP, ini suka dukanya apa aja sih, Kak? Suka dukanya yang pasti sukanya dulu ya. Sukanya ya happy lah. Maksudnya apa yang dikerjakan sama tim itu bisa menjadi satu tren di masyarakat Indonesia. Karena ketika itu menjadi tren, kita membuka lapangan pekerjaan dan juga rezeki bagi orang lain. Contohnya seperti kalau ada banyak geprek, berarti petani cabenya banyak yang beli, berarti bawang putihnya di supplier laku, RPA terbantu,
penjualan tepung juga naik, sampai ke penjualan kemasan juga pasti ada impact-nya. Itu yang pertama. Yang kedua juga sukanya kenapa? Karena memang aku banyak bertemu orang baik. Anyway, aku infokan bahwa aku bisa dapat tim yang sampai sekarang solid. Jadi timku dari awal Geprek 2017 sampai sekarang, puji Tuhan nggak pernah ganti. Mereka masih setia menemani. Berantemnya hampir tiap hari, tapi hampir tiap hari kalau nggak berantem kayaknya aneh. Kayak aneh, tapi ya itulah namanya tim. Aku selalu bilang kita bisa berkoordinasi, bisa saling keras di kerjaan, tapi di luar kita tetap menjadi keluarga. Sukanya ketika ketemu banyak orang baik dan banyak orang-orang yang ngebantu aku, karena aku nggak pernah sekolah, aku belum pernah tamat kuliah, dan aku belum pernah kursus bisnis sama sekali. Jadi semua yang aku dapatkan adalah learning by doing, dan biasanya banyak bertemu orang baik untuk diajarkan akhirnya. Oke. Kayak gitu. Dukanya Oke. Ini kayaknya koneksinya mulai agak turun lagi nih, Kak. Oke, kita tunggu dulu ya, teman-teman. So sorry. Kalau duka. Halo? Oke, aman, Kak. Ya, jadi gimana caranya anak umur 27 tahun ini punya 4.500 karyawan. Agak puyeng Luar sih. biasa. Banyak banget, Kak. Puyeng banget. Ngurusin karyawan tuh ya gitulah ya. Tapi untung teman-teman semua tim bisa bantu. Dan dukanya lagi apa? Biasanya ada ketemu sama beberapa customer yang memang baru aja kejadian kemarin, tapi ini kan off the record ya. Ada beberapa kejadian kayak kemarin kita di salah satu outlet kita ada komplain mengenai makanan. Oke, koneksinya masih naik turun ya. Kita tunggu. Ya, tim dari area manager datang dan kita menawarkan untuk memberikan kompensasi. Ternyata masih ada customer yang melakukan pemerasan kepada brand. Oh iya, Kak. Iya, kayak misalkan saya pokoknya dia belanja 26.000, kemudian dia minta ganti setara dengan 1.500.000 rupiah. Karena dia beli geprek bencu original 15.000. Kemudian dia komplain mengenai makanannya, terus dia minta diganti setara dengan 100 porsi. Kayak gitu. Ya, kalau kayak begitu sebenarnya itu aku anggap sebagai suka sih. Aku selalu bilang sama timku, anggaplah ini kita dapat satu lagi jenis customer yang mungkin nanti ke depannya bisa kita langsung tanggulangi secara cepat. Jadi ketemu lagi nih jenis orang baru gitu. Itu dia. Banyak sih kalau ngomongin masalah duka ya, tapi kita selalu bawanya fun aja. Luar biasa sekali. Pokoknya mengedepankan servis lah ya, walaupun kan bisa dibilang kayak geprek bensu itu kan murah meriah nih, mau beli dengan harga 25.000 aja itu kita udah kenyang banget gitu kan, tapi servis tetap dijaga ya Kak ya? Iya, servis tetap dijaga, dan mungkin moto buat geprek bensu, customer adalah yang utama, bukan raja. Kalau raja nanti takut ya bisa terdengar semena-mena gitu. Betul. Tapi customer experience, kebahagiaan, kepuasan mereka adalah yang utama buat kita, gitu. Oke, luar biasa. Nah, ini ada salah satu pertanyaan agak sedikit curhat nih Kak, pelaku bisnis juga. Selamat malam Kak Jordi, ini dari Kartika Oktaviandini di Jakarta Timur. Saya mau bertanya Kak,
ketika saya sudah mempunyai usaha dan di pertengahan jalan merasa down atau bingung nih mau ngapain karena nggak ada orderan dan malah saya punya pikiran ingin beralih ke usaha yang lain. Padahal jika dilihat-lihat usaha yang baru itu belum tentu akan sebagus yang lama karena yang baru tersebut adalah usaha mulai dari nol. Pertanyaannya, hal apa yang harus saya lakukan ketika dalam titik hal tersebut ketika saya alami? Oke. Siapa tadi namanya? Mbak Kartika. Mbak Kartika. Ketika kita mengalami momen stuck gitu ya, ini juga aku pengen sharing sedikit, tapi ini bukan tentang Mbak Kartika, tapi tentang aku. Banyak banget laporan dari beberapa timku gitu ya, dari karyawan di outlet juga, mereka sedikit berkeluh kesah tentang gimana ya sekarang ini kok outlet tidak seramai di tahun 2019 gitu. Kenapa trennya belum naik juga sampai sekarang kayak gitu. Nah, semua upaya mungkin sudah kita lakukan, tapi balik lagi mungkin klise, tapi aku bilang sama mereka bersyukur dengan apa? Disertakan dengan data. Ternyata pertama, kita bersama dengan ratusan negara lain yang mengalami pandemi ini. Yang kedua, aku akhirnya diskusi sama beberapa pihak dari ojek online, layanan delivery makanan. Kita bilang sama mereka, boleh nggak kita bikin komparasi dengan pertama brand ayam lainnya, kemudian mungkin brand kopi, kemudian dengan QSR yang tidak terpaku dengan ayam, bisa pizza, bisa apalagi sih biasanya fast food tuh ya pizza, ayam, sapi juga bisa. Dan ternyata memang sampai saat ini kita belum bisa kembali seperti 2019. Jadi no need to worry. Orang di luar sana juga lagi sama-sama kok. Bukan kalian terpuruk sendiri. Semuanya lagi sama. Ya mungkin aku nggak tahu, pasti ada beberapa usaha yang malah naik trennya. Mungkin tambang nggak pengaruh, hasil bumi juga nggak pengaruh karena masih dibutuhkan sama seluruh masyarakat, ya kan? Yeah. Tapi untuk F&B semua kita alamin. Kita sama-sama lagi mau menuju normal kembali, bukan new normal, karena new normal bukan normal. Dan itu yang aku selalu bilang sama tim, jangan patah semangat. Di luar sana orang-orang juga lagi sama-sama nih berjuang sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu melihat tren yang ada sekarang. Tren itu bukan tentang produk atau objeknya aja, tapi ngelihat juga subjeknya juga bisa. Kalau kamu misalkan jualan makanannya ayam, kalau makanan ayam ini biasanya dimakan sama female lebih besar persentasenya. Sekarang mungkin trennya sudah berubah, di mana orang yang sering jajan adalah pria. Berarti kamu harus menciptakan atau kamu bisa menarik attention dari male. Misalkan gimana kamu bisa bikin inovasi dengan adanya gift box. Jadi cowok-cowok bisa beliin buat ceweknya. Lebih ke riset, analisa dan inovasi sih mungkin. Singkatnya. Oke, tadi ada pertanyaan lanjutan tuh Kak mengenai riset dan juga cek-cek lah ya, survei-survei gitu. Nah biasanya cara ngeriset atau cara survei itu gimana sih? Nah biasanya kan kalau di orang-orang yang berbisnis itu biasanya kendalanya karena kita nggak tahu nih di dunia luaran itu ternyata kompetitor kita persaingannya lebih luar biasa gitu. Ya. Buat teman-teman yang sekarang ini terdaftar di ojek online, kalian bisa banget ngobrol sama kalian punya account manager, berarti ya namanya marketing juga yang biasanya ngobrol, tapi biasanya mereka bisa provide datanya dengan tidak menyebutkan brand lain. Mereka akan kasih tahu trennya dari bulan, minggu per minggu atau hari per hari itu kayak gimana sih, kayak gitu. Dan biasanya dari mereka juga akan memberikan saran. Oh iya, bolehlah bisa pakai promotions yang ada di platformnya mereka atau ada di platform lain, itu juga bisa. Atau kalau kalian pengen adain riset internal kalian,
itu sekarang ini banyak banget. Kalian tinggal googling aja. Sekarang kalau kalian punya kuota, gampang. Kalian googling aja semua bisa. Dengan bahasa awam pun bisa. Pengen data riset makanan, caranya bagaimana. Segitu aja kalian tulis dengan jelas pasti keluar. Nanti akan keluar beberapa apa namanya vendor untuk survei, baik itu berbasis online ataupun offline gitu ya, real time. Mereka akan kirim tim surveinya ke sana untuk data apa minute by minute, berapa banyak yang datang, spending power-nya berapa, female male usianya berapa, itu ada banyak banget sekarang. Cuma emang mungkin kalian belum tahu aja siapa. Dan harganya pun relatif dari yang sangat murah sampai ke yang bisa dibilang agak ini ya mahal ya. Tergantung sama kebutuhan masing-masing. Oke, so buat teman-teman yang punya bisnis jangan takut dan jangan ragu untuk cari-cari tahu. Sekarang by Google semuanya bisa keluarlah semua datanya. Ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Zulfikar Zaki Ridwan asal Bandung. Kak, izin bertanya. Sekarang kan lagi trending tentang investasi saham. Kapan nih kira-kira PT Onsu Pangan Perkasa berencana bakal IPO di Bursa Saham Indonesia? Agak berat ya ini. Mudah-mudahan kalau misalkan lancar, mungkin tahun ini kita sedang persiapkan. Kalau memang ada kesempatannya tahun ini, mungkin akan di tahun ini atau paling lambat mungkin tahun depan. Jadi memang sekarang ini kami sedang melakukan perapihan di internal, mulai dari sistem, kemudian nanti akan ada audit internal. Beberapa dari teman-teman VC dan PI juga ada yang sudah mulai datang ke aku untuk ngobrol. Kedepannya akan kayak gimana. Most welcome buat teman-teman, mungkin ada yang pengen mulai nanya ke kita, kayak gimana sih Geprek Bensu, kalau mau investasi di Geprek Bensu itu boleh banget. Bukan dalam bermitra ya, tapi dalam bentuk saham itu boleh. Langsung ke marketing kita aja, nanti akan dibantu. Dan di tahun depan mudah-mudahan sudah siap kayak gitu. Dan memang kita lagi pilih-pilih nih mau gimana ya bentuknya ya, baiknya ya untuk scale up si Geprek Bensu. Oke, mudah-mudahan dilancarkan ya Kak ya. Semoga segera IPO nih. Oke, selanjutnya dengan sudah banyaknya jenis bisnis kuliner yang sudah dimiliki OPP, ke depannya ada rencana bisnis apa lagi, Kak? Untuk bisnis sebenarnya ada beberapa yang memang akan dijalankan. Selain OPP kan kita juga punya MOP, itu bergerak di bidang media dan entertainment show. Ada manajemen, ada talent management, ada production house, ada event creator juga di sana. Jadi cukup tersita waktunya. Ini aku boleh jawab satu pertanyaan nggak? Menarik banget. Boleh. Ada ci_tahutahana.id. Dia bilang aku Oci dari Bandar Lampung. Mau tanya Kak Jordi, untuk usaha F&B jalan dulu usahanya atau buat legalitas dan hak paten, Kak? Oh ya, keren banget nih. Wah, ini penting banget. Hak paten. Aku adalah korbannya. Oh iya, yang kemarin rame banget ya, Kak. Jadi penting banget untuk melakukan pendaftaran paten atas merek kalian. Tapi perlu diingat, paten itu punya norma-norma yang perlu diperhatikan. Pertama, nama brand yang kalian daftarkan tidak boleh mengandung unsur nama besar orang lain. Baik itu singkatan nama, nama panjang perusahaan, tokoh terkenal, pada pokoknya itu tidak boleh sama. Oke. Dan di Indonesia, yang berlaku adalah first to file. Mungkin di luar negeri, aku nggak tahu di mana ya, tapi di luar Indonesia ada yang menggunakan azas first to use. First to use itu berarti siapa yang menggunakan pertama kali, dialah yang berhak akan merek atau nama tersebut. Dengan bukti-bukti yang bisa dilampirkan. Tapi kalau di Indonesia adalah first to file. Dia nggak peduli itu namanya siapa, itu mereknya siapa, kalau didaftarin duluan, ya dia yang punya. Kalau ditanya, Kak, kok di Indonesia begitu? Monggo ditanyakan ke bapak-bapak di Komisi 3 DPR yang membuat, atau ke Kemenkumham. Aku cuma tukang ayam goreng. Dan memang kenapa paten itu penting? Karena
banyak banget kejadian di Indonesia buat teman-teman. Kalian boleh googling habis ini, siapa aja sih yang bermasalah mengenai paten? Ada IKEA, ada Christian Louboutin, ada Song Lorong, ada warung pojok, ada Coffee Ombe, ada uh, Superman, ada Iron Man, ada Facebook, banyak banget. Kenapa? Kasusnya apa sih Kak? Kasusnya kalian bayangin, kalian udah tahu Superman itu adalah, bukan Superman. Kalian tahu IKEA itu adalah merek terkenal dari Swedia, dan dia sudah terkenal di beberapa negara. Tiba-tiba ada orang Indonesia aja iseng ngedaftarin merek IKEA untuk mendapatkan duit dari IKEA. Okay. Itu dia. Jadi banyak sekali kejadian yang bisa dibilang parah di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kalian perlu lihat supaya nggak buang-buang biaya. Kalau kalian mau daftar merek, kalian cek dulu. Nah, cara ceknya gimana? Kalian buka portalnya DJKI. Habis ini dari DJKI, kalian di portal DJKI kalian bisa masuk ke merek atau paten. Dari situ kalian search merek yang mau kalian daftarkan. Udah ada belum yang daftar? Kalau udah ada yang daftar, ya nggak usah. Karena apa? Karena kalian akan nanti ditolak sama Kemenkumhamnya, sama KI-nya. Nah, tapi ternyata kalau memang merek itu adalah nama kalian, kalian bisa membuktikan itu adalah merek yang kalian bangun kemudian didaftarkan nama orang lain, kalian bisa melakukan pertanyaan tuh nanti ke konsultan KI terdekat. Apa aja sih? Ada loh peraturan dan undang-undang dan wewenang dari Kemenkumham untuk bisa menghapuskan, membatalkan sebuah merek. Itu ada undang-undangnya, diperkuat dengan itu. Jadi itu penting banget. Kalau untuk legalitas tergantung sama scope of bisnisnya. Kalian ini bentukannya makanannya dalam kemasan, dijual online, atau makanan siap saji, atau apa nih. Dan perlu diingat, merek itu terdaftar dari beberapa banyak kelas. Contoh, merek Bensu itu terdaftar di kelas 43 untuk jasa restoran, 45 jasa kemitraan, 30, 29, 35 untuk berjualan online, yang dibutuhkan kelasnya 35. Jadi daftarkan sesuai kebutuhan kalian. Kayak gitu. Untuk minuman beda, makanan dalam kemasan juga beda. Ayo, monggo dibaca di internet, semuanya ada. Dan legalitas itu penting ketika mungkin kalian bermitra atau kalian bekerja sama dengan teman, kakak, mungkin saudara sepupu. Itu penting untuk membuat perjanjian. Modalnya dari mana, pembagiannya kayak gimana, siapa sih yang bekerja di dalam sini, menjabat sebagai apa, itu penting. FYI, aku dan Koruben itu membuat perjanjian secara rinci, mulai dari penggunaan merek Bensu. Merek Bensu punya Ruben Onsu, dan Ruben Onsu lisensikan merek itu kepada aku, yang diteruskan kemudian kita bentuk sebagai Geprek Bensu gitu. Siap. Luar biasa banget nih. Cuman di sini doang nih, semuanya dikupas tuntas sama Kak Jordi Onsu ya. Ilmunya jadi berkembang nih buat teman-teman di luaran sana yang punya bisnis. Kadang kan kita juga masih agak-agak bingung soal legalitas ya. Sekarang dapat ilmunya nih. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang. Kalian juga harus tahu nih mengenai legalitas karena itu penting banget gitu. Oke, ada pertanyaan lagi terkait apa rahasia suksesnya sampai bisa membuat bisnis kuliner yang sekarang bisa ditemui hampir di setiap kota di Indonesia? Gimana, Kak? Yang aku jawab, sukses itu relatif. Pasti ada target ke depan yang mau dicapai. Dan kalau bisa dibilang sukses, lebih pengen dibilang sudah tercapai beberapa checklistnya mungkin ya. Dan apa sih caranya? Yang pertama adalah, kalau aku selalu berusaha untuk jujur, pasti. Buat teman-teman, ini awamnya aja, selalu paham apa sih kekurangan kita, apa kelebihan kita. Jujur itu, contoh ya, aku jujur dengan diriku sendiri. Geprek Bensu
kepunyaanku, aku yang bikin. Tapi kalau aku bikinnya pakai nama Geprek Jordi, mungkin tidak akan sebesar ini sampai hari ini. Karena apa? Ada value di kata Bensu di situ. Di mana Koruben punya fans lebih banyak saat itu. Dia punya masanya, orang sedang memperhatikan dia penuh. Yang dimana kalau aku mau egois, nggak mau gue pengennya pakai merek gue, nama gue yang tampil. Nggak bisa. Ini bukan tentang nama kalian harus terkenal. Ini bukan tentang ego kalian. Tapi gimana kalian bisa ngelihat nilai di kekurangan kalian. Kekuranganku adalah nama Ruben lebih besar. Ya kenapa nggak aku manfaatkan aja? Kayak gitu. Berarti jujur sama diri sendiri. Yang kedua, jujur ketika biasanya nih kalau aku ketemu teman-teman banyak yang ngomongnya kadang suka kabur dari topik. Supaya apa? Supaya tidak terdengar kalah dari temennya. Kayak, iya, gue juga punya usaha gue buka beberapa kota, usaha gue bla 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 bla. Guys, menurut aku nggak ada yang bisa nolong diri kalian kalau bukan kalian sendiri. Even webinar pun nggak bisa nolong kalian kalau kaliannya habis nonton ini diem di rumah. Yes, benar banget. Lu mau belajar ke negeri Cina, tapi pulang dari Cina lu diem, ya udah nggak jadi apa-apa. Betul. Tapi berbicara dengan orang yang lebih hebat, lebih pintar dari kalian, dan menyerap beberapa energinya, jujur, ajarkan saya dong, mungkin itu bisa lebih diterima, kayak gitu. Dan jujur sama quality, jangan pernah bohongin customer, you pay peanuts, you get peanuts. Jangan ngambil profit yang terlalu besar kalau misalkan ternyata kalian tidak merasa kuat tentang branding atau produk kalian. Geprek Bensu adalah ayam goreng pertama yang secara pengemasan sangat rapih dengan harga paling murah. 15.000 pertama kali. Boleh dicek di 2017. Bahkan pecel ayam aja harganya sudah 18.000 saat itu. Betul. Kayak gitu. Jujur sama mereka, kasih apa yang sepantasnya, dan ketika ada komplain yang masuk, selalu bilang minta maaf. Jujur lagi sama customer, iya Bu, mohon maaf ternyata ada kesalahan yang akan kami perbaiki. Seperti itu aja sih, sesimpel itu aja. Mungkin ya di awal, tapi nanti kalau udah makin banyak tantangannya. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tips dan trik untuk Sobat Pawun yang mungkin sedang atau baru ingin menjalankan bisnis khususnya di bidang kuliner juga. Oke, untuk kuliner yang pasti tips dan triknya untuk menjalani bisnis kuliner jangan lupa untuk terus berinovasi. Apalagi di era pandemi ini gitu ya, penting untuk diperhatikan promo. Kalau kita lihat ya, banyak banget hari ini promo-promo yang dikasih yang seunik mungkin. Zaman sekarang mungkin brandnya sudah kuat, customer-nya juga sudah ada, tapi ternyata mereka nggak punya dananya. Kayak misalkan mudah-mudahan kalau berjalan lancar di akhir bulan ini kalian makan geprek Bensu hari ini bayarnya bisa nanti. Oke, keren banget. Iya, jadi kayak buat temen-temen yang emang udah pengen banget geprek Bensu tapi kayaknya aku jajan yang lain aja deh. Sekarang kalian udah bisa harus balik ke geprek Bensu karena makannya sekarang, bayarnya nanti. Oke. Diberikan terms buat kalian semua untuk pembayarannya. Nah, itu adalah salah satu inovasinya. Dari inovasi pembayaran, promo di harga, kemudian inovasi di menu, juga jangan lupa untuk memperhatikan bukan cuma front door-nya aja, tapi di back door-nya juga. Bagaimana perhatikan expired date dari setiap bahan baku yang ada. Yang kedua, kadang brand sudah laku, rame, banyak yang mau, tapi ternyata nggak ada barang. Bikin timetable buat kalian sendiri. Manajemen dari kalian yang kalian bentuk sendiri. Kapan harus pesan barang lagi, gimana caranya bisa barang sampai nggak kosong, dan bagaimana semua quality tetap baik sampai akhirnya ke tangan customer. Kalau inovasi mungkin cuma itu aja.
yang jelas buat aku usaha itu jelas yang menguntungkan. Kalau memang sudah tidak untung, berarti bukan berarti usahanya harus tutup, tapi ada beberapa efisiensi yang hari ini harus kalian ambil. Entah itu pengurangan menu, entah itu pengurangan karyawan, atau kalian harus memindahkan usaha kalian ke toko yang lebih kecil. Karena kan kalau di kita ya, kita ngeliatnya percentage. Gimana caranya persentasenya bisa naik, cost yang lainnya bisa diturunin. Gitu sih. Oke, siap-siap kalau begitu. Kebetulan Kak Jordi juga waktunya udah sedikit banget ya Kak ya? Iya, udah mepet. Nggak apa-apa, yang penting kita udah dapat ilmu banyak banget dari Kak Jordi yang nggak malu-malu untuk nge-share semuanya. Karena kan biasanya kalau pelaku usaha tuh suka diem-diem aja ya nggak mau ngebagi ilmunya, tapi Kak Jordi ngebagiin buat teman-teman Sobat Paun semuanya. Nah, untuk poin-poin yang aku tangkap tadi, yang pertama dari Kak Jordi, jangan ragu untuk berinovasi ya Kak ya, benar ya Kak? Yang kedua, berani baca data ya Kak ya? Betul. Oke, yang ketiga, analisa itu penting. Yang keempat, teliti. Terus timetable jangan lupa dibentuk ya, karena itu penting. Belajar terus, cari tahu terus, googling juga terus ya. Dan yang terakhir, usaha itu jelas yang menguntungkan. Oke, kalau begitu. Aku pamit, terima kasih banyak Kak Feni, Pak Fian, Pak Rifki, Bu Astri, juga Pak Ivan, terima kasih banyak. Oke. Makasih banget Kak Jordi atas waktunya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Kak. Nanti aku main-main ke OPP ya Kak ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Kak Jordi, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat beraktivitas kembali dan selamat istirahat. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi liputan dari Feni Herianti bersama Kak Jordi Onsu. Gimana? Luar biasa ya. Benar-benar kebuka semuanya buat teman-teman yang mau nyoba bisnis ataupun yang sudah berbisnis. Jangan ragu-ragu, tadi poin-poin yang aku sebutkan, itu dijalankan. So, abis webinar ini, jangan diem-diem aja kayak yang tadi Kak Jordi bilang, kita harus bergerak, kita harus berinovasi, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa memberikan keberkahan dan sukses buat teman-teman pelaku bisnis. Dan jangan lupa menggunakan paun seperti Kak Jordi. Oke, sekarang mungkin kita lanjut lagi nih. Ada sesi selanjutnya untuk Telkomsel. Kita kembali lagi untuk teman-teman Telkomsel. Kalau ada yang masih mau nanya-nanya tentang Telkomsel, masih boleh loh. Tapi aku mau mengingatkan kembali ya untuk e-sertifikat, teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat, tapi harus mengisi feedback form dengan klik link yang di-share di kolom chat. So, pastikan nama dan alamat emailnya benar, karena e-sertifikat akan terkirim secara otomatis berdasarkan nama yang diinput di feedback form dan dikirim ke alamat email yang di-submit. Nah, terus tadi door prize, masih banyak yang nanya nih door prize-nya. Ayo, segera-segera di-share screen boleh, di foto boleh, tapi jangan lupa follow Instagram @paunpos, capture moment saat sedang mengikuti kelas Paun webinar, boleh di screenshot, boleh di foto, post di Instagram story, mention @paunpos, berikan hashtag kelas Paun, dan nanti aku akan mengumumkan 2 pemenang yang beruntung. Tadi aku udah lihat di Instagram, banyak banget yang ikutan door prize ini. So, yang masih mau ikutan, masih boleh loh. Oke, kalau begitu, gimana teman-teman? Seru nggak sih tadi? Dapat ilmunya banyak nggak? Aku mau denger dong. Hai, halo. Teman-teman semua. Aku lagi baca-baca kolom chat nih. Oke. Iya, tuh kan banyak yang seneng nih dapat ilmunya. Oke, makasih Kak Jordi, sehat selalu. Oke, nah nanti kapan-kapan kita bikin lagi ya sesi terpisah, mungkin dengan narasumber yang lainnya, supaya kita bisa dapat ilmunya lebih banyak lagi. Oke, kalau begitu, aku mau menerangkan sedikit nih mengenai Paun. Jadi aku akan share satu video yang teman-teman bisa lihat dan bisa mempelajari nanti mengenai Paun. Aku izin share screen ya, Mas Fian. Ya, silakan, Mbak.
Oke, ini aku mau ngasih tahu juga buat teman-teman yang mau tahu mengenai Pawun, kalian bisa telepon ke call center kita di 1.500 360, di Facebook juga ada Pawun POS, LinkedIn Pawun, Twitter @pawunpos, kemudian live chat di support@pawun.com, email juga di support@pawun.com, dan WhatsApp di 0822 1999 2760. Oke, sebentar. Kita cek dulu. Oke. Aku ulang ya share screen-nya. Nih teman-teman, buat yang mau tahu Pawun itu apa, silakan dicek videonya. Setelah ini nanti kita kembali lagi bersama teman-teman Telkomsel. Dulu aku pikir bikin usaha restoran itu bakalan ribet banget. Perlu orang yang jadi kasir dan barista, orang yang ngurusin manajemen stok, orang yang ngurusin marketing. Belum lagi urusan pembukuan dan laporan keuangan yang super ribet. Untungnya aku ketemu Pawun. Pawun adalah aplikasi kasir yang bikin pengelolaan bisnis kita jadi gampang banget. Mulai dari sistem pembayaran, pengaturan meja dan pesanan pelanggan melalui wireless ordering, manajemen stok, mulai dari monitoring stok sampai pesan bahan baku langsung dari Pawun. Kita juga bisa mengatur dan menjalankan pemasaran dengan menggunakan Pawun. Urusan pembukuan dan laporan keuangan, pasti bisa pakai Pawun. Mudah banget lagi. Sebagai business owner, fitur-fitur Pawun sangat membantu kita dalam menjalankan usaha. Memantau beberapa outlet pun menjadi sangat mudah. Pawun memudahkan kita untuk menjalankan bisnis kita sendiri. Pawun adalah solusi lengkap dan mudah untuk segala jenis bisnis. Mudah itu, Pawun. Oke, itu tadi kurang lebih mengenai Pawun. Nah, untuk itu saya persilakan untuk Mbak Astri atau Pak Putut untuk menjelaskan sedikit mengenai Telkomsel ya. Silakan, waktu dan tempat aku persilakan. Siap Mbak, makasih Mbak Feni. Sama Mbak Astri, silakan. Jelas nggak nih ya suara saya? Jelas. Jelas banget. Ini aku bisa share sedikit materi nggak ya Mbak? Bisa. Mas Pian, Mbak Astri udah dikasih akses kan ya, Mas Pian? Ya, sudah. Bisa. Oke, udah boleh share screen Mbak, silakan. Bentar ya Mbak. Oke. Oke, untuk yang masih mau tanya-tanya, silakan masih aku tunggu ya di kolom chat. Dan untuk yang mau ikutan door prize masih bisa juga, silakan di share screen, kemudian dimasukin di Instagram Story, jangan lupa. Oke, udah kelihatan nih, Mbak Astri? Udah muncul ya? Udah muncul. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Ini saya sampaikan tentang yang tadi Pak Erikson, Pak Putu juga menyampaikan tentang aplikasi kita ya, 99 usahaku. Jadi apa sih 99% usahaku? Ya, kebetulan Telkomsel itu kita punya 160 juta pelanggan. Kenapa kita sampai membuat aplikasi ini ya Mbak ya, teman-teman semua. Jadi
kita ada 160 juta pelanggan. Setelah kita lihat Oke. Apakah ini koneksi aku yang terputus atau kayaknya dari Mbak Astri ya, Mbak? Koneksinya agak terputus, kita tunggu dulu ya. Ya, dari Mbak Astri. Oke. Ini masih banyak nih teman-teman yang masih pengen tahu tentang 99% usahaku. Kayak Telkomsel tuh inovasinya tuh luar biasa banget gitu. Sampai orang tuh kalau misalkan kita nanya provider yang paling oke apa sih? Biasanya kita pasti taunya Telkomsel gitu. Ya nggak sih, Pian? Kalau misalkan lu tanyain provider yang paling jernih, yang paling oke apa sih gitu? Pasti Kalau dengar apa? Pengguna Telkomsel, Mbak. Bukan. Pasti Telkomsel ya. Oke, masih banyak yang mau nyimak 99 usahaku. Oke, ini masih banyak ya dari luar Jabodetabek juga masih pada gabung nih, luar biasa. Halo Mbak Astri, welcome back. iya, hilang tiba-tiba saya. It's okay, gak apa-apa Mbak. Boleh kita share screen lagi ya Mbak ya? Iya. Oke. Kakak suaranya hilang. Apakah suaraku hilang? Enggak kok kayaknya ya. Ya, tadi karena kita ada 160 juta pelanggan, makanya Telkomsel membuat platform aplikasi khusus untuk para UKM. Oke. 160 juta. Muncul nggak sih ya? Muncul ya Mbak? Aman ya? Aman. Oke. Lanjut, Mbak. Setelah kita pilah-pilah gitu Mbak ya, di Indonesia ini kita itu ada 50 juta pelanggan yang super mikro. Oke. Sedang medium bisnisnya hanya 60.000 ya. Jadi memang ini yang jadi apa namanya sasaran kita. Oke, target utama ya Mbak ya? Target utama kita. Makanya kita membuat platform 99 usahaku. Saat ini yang sudah gabung dengan 99 usahaku, kita masih jalan saat pandemi Mbak. Jadi aplikasi ini kita buat pada saat pandemi. Pandemi ada Telkomsel harus WFH, pasti UKM tadi kena dampaknya, akhirnya Telkomsel membuat aplikasi ini. Sekarang sudah tergabung sekitar 300.000 member di 99 usahaku. Kita berharap akan semakin besar nanti. Tadi sudah disediakan, dijelasin Pak Erikson juga, kita menyediakan ada supplier grosir, kemudian ada memfasilitasi pinjaman. Jadi nanti kita kerjasama dengan bank-bank, terutama bank BUMN ya, yang akan ada di aplikasi tersebut. Kemudian kita ada juga ini yang paling mungkin akan langsung dirasakan para UKM. Kita ada paket khusus combo UKM yang nanti kemarin kita sudah ada kerjasama dengan Pawon ya Mbak. Jadi kita buatin paket khusus untuk UKM yang tergabung dengan Pawon. Nanti semua nomor-nomor pelanggan Pawon bisa kita whitelist, dia akan menikmati paket khusus tersebut. Jadi nomor-nomor yang Telkomsel gitu, yang apa sih yang Telkomsel ya Mbak? Yang Telkomsel nanti semua pelanggan Pawon bisa menggunakan fasilitas data khusus tadi. Jadi nanti nggak ada, kalau misalnya mau beli di My Telkomsel atau di Bintang 363 Pagar nggak akan ada, kecuali nomor-nomor itu sudah terdaftar. Jadi dari Pawon nanti akan memberikan whitelist nomor-nomor pelanggan Pawon yang akan kita daftarkan. Nanti kita akan bantu broadcast untuk pelanggan Pawon bisa langsung untuk aktivasi paket tersebut gitu. Di 99% usahaku, bentar. Nah, ini paket yang tadi, paket combo UKM dari harga 60.000 sampai
130.000. Paket datanya nanti dapat 10 giga sampai 28 giga. Di situ nanti sudah ada paket DPI, jadi kayak WhatsApp, kemudian Instagram itu sudah free bisa digunakan dengan paket whitelist combo tadi. Kemudian nanti ada telepon sama SMS sudah dapat free sampai 10.000 telepon dan SMS setiap bulannya. Jadi paket-paket ini benar-benar paket yang akan memfasilitasi pelanggan untuk lebih digital nanti. Kan pasti mereka butuh data ya. Teman-teman UKM semua pasti butuh paket data. Sekarang kalau mau beli paket yang di ini mahal, Telkomsel mahal. Oh tidak, kita udah sediakan khusus untuk para UKM teman-teman di Pawon. Nanti teman-teman tinggal download aja ya. Semua teman-teman yang saat ini bergabung langsung aja download di App Store atau Play Store. Kemudian ketik 99% usahaku. Nanti langsung registrasi gitu. Masukkan kode referral khusus. Kode referralnya Pawon 99. Jadi teman-teman kita ngetik setelah masukin nama, email, kemudian ada kode referral harus dimasukin. Itu masukin Pawon PAWOON 99 sampai sukses simpan. Nanti setelah semua registrasinya sukses, teman-teman akan dapat kuota 2 giga dengan memotong Rp10 saja. Jadi nggak rugi karena ini nanti teman-teman kalau sudah ada produknya atau teman-teman usaha teman-teman itu bisa di-display di aplikasi kita. Jadi nanti teman-teman udah gabung, teman-teman bisa mulai mendisplay usahanya, mulai mempromosikan usahanya lewat 99% usahaku. Oke. Nah ini yang kerjasama Telkomsel dan Pawon ya Mbak. Jadi ada paket khusus untuk pelanggan Telkomsel yang menggunakan aplikasi Pawon. Oke, nah buat teman-teman nih, tadi kan aku udah ngasih tahu nih harga per bulannya untuk yang basic itu 299.000 per bulan. Kalau kalian join nih di 99% usahaku, kalian cuma bisa mendapatkan harga 149.000 per bulan dan itu udah dapat kuota 2 GB dan udah dapat SIM card-nya juga berarti ya Mbak ya? Bisa nanti nomornya bisa kalau memang teman-teman belum pakai Telkomsel nanti bisa request ke kami, kita akan sediain mungkin lewat Pawon ya pastinya Mbak ya. Oke. Atau nanti kalau teman-teman sudah punya Telkomsel nggak mau ganti nomor bisa. Gitu. Oke, siap-siap kalau gitu. So, buat teman-teman, yuk ikutan yuk. Lumayan banget nih, 149.000 per bulan. Kapan lagi? Oke, boleh dilanjut. Nah, ya, nanti di 99% usahaku juga ada Jarvis Store, Mbak. Jadi toko online. Jadi udah lengkap memang di situ, Mbak. Nanti teman-teman semua gabung aja dulu, gabung registrasi, dibuka-buka. Nanti baru tahu, oh ternyata memang lengkap gitu. Nanti kita juga ada teman-teman misalnya mau ikut sesi training marketing digital atau apapun yang ada di situ, teman-teman tinggal daftar aja nanti. Akan kita undang untuk training. Jadi kayak tadi yang Pak Putut sampaikan juga, ada LBA, Marketing Digital Telkomsel, itu teman-teman bisa menggunakan, kita akan, kalau memang ada sesi khusus untuk pelanggan Pawon, kita buatin lagi webinar untuk kita ajarin gimana menggunakan marketing digital My Ads tadi, mungkin di lain waktu ya, Mbak Feni, siap. kita akan adain, kita akan buat khusus, kita akan ngajarin gimana sih menggunakan My Ads. Teman-teman bisa memakai database Telkomsel. Kita ada 160 juta pelanggan seluruh Indonesia. Saat ini kalau usahanya masih baru, teman-teman kan pasti belum punya database. Nah, Telkomsel bisa. Makanya kita sudah ada big data yang nanti segmented. Teman-teman akan bisa broadcast SMS ke pelanggan Telkomsel yang sesuai segmennya teman-teman. Sendernya pun khusus nanti bisa sesuai produk atau usaha teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah sering masuk ke mall dapat SMS Excelsior, Starbucks lah, itulah salah satu produknya kita yang My Ads itu Mbak. Oke, siap. Kita akan buat sesi khusus, ya Mbak ya. Pasti nanti akan ada sesi khusus. Iya. Siap. Mungkin itu langsung kita tanya jawab aja. Mungkin kalau teman-teman aja yang mau ditanyain. Oke, siap. Pertanyaan sudah banyak banget nih Mbak.
Siap-siap dijawab ya Mbak ya. Kalau udah ada nomor Telkomsel, itu tinggal daftar aja ya, Kak? Untuk apa ini? Untuk 19 usahaku? Langsung Ya, aja. langsung Tinggal aja. download, kemudian registrasi, masukin kode referral tadi yang saya bilang Pawon 99. Udah teman-teman udah tergabung di 19 usahaku. Kalau untuk yang tadi paket combo UKM, paket khusus, mungkin nanti bisa dikompulir sama teman-teman dari Pawon. Ini kan semua UKM binaan Pawon itu bisa nanti didaftarin aja ke semua teman dari Pawon. Nanti dari Pawon akan registrasi ke Telkomsel, kita yang akan whitelist, kita akan bantu broadcast seperti itu. Oke, POS mana lagi nih yang bisa kayak gini selain Pawon? Oke, teman-teman jangan lupa nanti pakai Pawon ya, dan juga daftarnya bisa melalui 99% usahaku. Oke, ini ada pertanyaan lebih ke arah bukan 99% usahaku, lebih ke arah Telkomsel nih ya Mbak. Mungkin Mbak Astri atau Pak Putut yang bisa menjawab. Bagaimana? Ini dari Aryani Sofia. Bagaimana Telkomsel tetap bisa eksis di tengah banyaknya usaha digital lainnya? Pak Putut mungkin mau jawab, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya. Seperti kita ketahui ya, saat sekarang ini Telkomsel itu market leader gitu ya, market leader sebagai perusahaan telekomunikasi ya. Tapi kita sudah bergerak ya, kita sudah menuju ke digital company gitu ya. Dan Telkomsel sendiri di dunia itu nomor 6 gitu ya. Jadi Telkomsel itu market leader gitu ya di dunia nomor 6. Jadi satu perusahaan yang saya pikir juga sangat besar sekali gitu ya, yang bisa kita banggakan ya. Seiring dengan digitalisasi saat sekarang ini gitu ya, Telkomsel pun terus bergerak mengikuti perkembangan era gitu ya, perkembangan zaman gitu ya. Makanya tadi tagline kita di tahun 2021 ini melesat dengan digital gitu ya. Salah satunya kita bekerja sama dengan Pawon gitu ya, untuk aplikasi digital. Kemudian kita buat sendiri platform yang tadi disampaikan Mbak Astri, platform digital untuk UKM 99% usahaku gitu ya. Kenapa kita membuat platform 90% usahaku untuk UKM gitu ya? Tadi yang disampaikan gitu ya. Kalau di Indonesia itu ya, claiming dari Kementerian Koperasi gitu ya, para UMKM itu di Indonesia mungkin bisa 100 juta gitu ya. Sementara pelanggan Telkomsel yang saat sekarang ini ya, last data itu sekitar 170-an. Kalau yang disampaikan Mbak Astri tadi itu presentasi yang sebelumnya gitu ya. Itu sudah 170-an juta. Artinya di dalam 170-an juta itu juga banyak beririsan dengan para UMKM gitu ya. Artinya disinilah gitu ya, kita pada saat pandemi kemarin gitu ya, kita melihat gitu ya, begitu banyaknya yang terdampak, dan salah satunya yang merasa sangat terdampak itu para UMKM gitu ya. Dan kita lihat gitu ya, dan kita melihat bahwa ternyata ada para UKM gitu ya, para pebisnis yang bisa eksis gitu ya. Dengan eksis, ternyata mereka eksis itu secara online gitu ya, secara online. Nah, ketika online itu yang paling dasar gitu ya, yang paling dasar pasti mereka harus membutuhkan koneksi internet gitu ya. Nah, disinilah makanya kenapa gitu ya, kenapa kita memberikan paket khusus internet, kemudian kita buat platform 99 digital, platform 99% usahaku merupakan platform digital untuk para UKM gitu ya. Nah, disinilah Telkomsel terus berinovasi. Bahkan saat sekarang ini satu-satunya operator di Indonesia yang sudah memegang lisensi 5G gitu ya. 5G itu Telkomsel gitu ya. Jadi ketika nanti sudah 5G itu, teman-teman itu sudah akan melihat satu perkembangan dunia industri itu yang sudah luar biasa dibanding kondisi yang sekarang ya. Kalau teman-teman nanti bisa melihat gitu ya, mobil-mobil yang bisa tanpa driver gitu ya, semua dengan digerakkan dengan sistem IoT, Internet of Things. Nah, itu salah satu antisipasi Telkomsel terhadap perkembangan
teknologi dan digital untuk menuju satu perusahaan yang berskala internasional gitu ya. Jadi kita ingin gitu ya, kita tidak bisa pungkiri ya, beberapa perusahaan seluler gitu ya yang ada di Indonesia yang dulu gitu ya, mungkin teman-teman pernah dengar lah gitu ya, tiba-tiba sekarang nggak ada. Saya nggak usah nyebutin ya, nanti nggak etis gitu. Tapi itu kan sudah ada, tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, Telkomsel di sini sampai dengan sekarang ini masih sebagai market leader, sebagai perusahaan seluler, dan kita sudah mulai bergerak ke digital company. Dan yang sangat membanggakan ya bagi kita semua sebenarnya, di antara perusahaan-perusahaan seluler yang ada di Indonesia, Telkomsel itu satu-satunya perusahaan seluler yang kepemilikannya itu masih didominasi oleh pemerintah ya, melalui PT Telkom. Jadi keuntungannya gitu ya, apa yang diusahakan oleh Telkomsel akan kembali ke negara sebagai dividen gitu ya. Jadi itu menjadi kebanggaan kita sendiri gitu ya, bahwa sekarang kemarin kan digaung-gaungkan bahwa kita harus bangga dengan produk kita sendiri, kita harus cinta terhadap produk Indonesia, dan kita juga harus cinta terhadap Telkomsel ini sebagai satu-satunya operator yang dimiliki oleh anak negeri, oleh negara kita, melalui oleh negara melalui PT Telkom. Mungkin itu Mbak Penny. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Putut. Nah, BTW Pak Wun itu sendiri juga ini karya anak bangsa juga loh. So, buat teman-teman jangan lupa pakai Pak Wun dan juga tetap menggunakan Telkomsel karena ini benar-benar karya anak bangsa. Oke. Thank you Pak. Kita lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Ibu Astri atau Pak Putut, terkait 99% usahaku, jika kita sudah menggunakan POS dengan tipe lain dan ingin migrasi ke Pawun dengan platform 99% usahaku, apakah database yang sudah kita miliki bisa diintegrasikan atau dimigrasi? Yang pasti ini kan sudah aplikasi yang berbeda ya. Jadi ketika database itu tersimpan oleh apa? Siapa tadi yang bertanya tadi? Pertanyaan dari Ardi, Pak Ardi. Oh ya Mas, Pak Ardi ya. Ya database-nya harus yang pasti yang diharapkan ya mungkin database pelanggan mungkin ya. Database-nya disimpan dulu gitu ya. Kalau hal itu kan masalah hal yang mudah ya, disimpan dalam dunia digital sekarang ini. Itu bisa di copy, bisa di backup, bisa disimpan di cloud dan dimanapun gitu ya. Karena saya kurang tahu POS yang dipakai sebelumnya apa gitu ya. Yang pasti kalau tidak ada merge antara aplikasi tersebut, tidak ada integrasi antar aplikasi, tentu saja datanya berada di tempat yang berbeda gitu. Jadi biasanya harus disimpan secara manual dulu sendiri gitu, baru nanti digunakan dengan aplikasi tadi POS yang baru. Nah, kaitannya POS kaitannya 99% dan Pawun gitu ya. Nah, aplikasi Pawun itu bisa dibeli di dalam platform 99% usahaku untuk saat sekarang ini kerjasamanya. Dan kerjasama kita ini terus akan berlanjut seperti yang tadi ya, benefit-benefit yang di offering atau disampaikan oleh Mbak Astri tadi. Begitu sih Mbak Eni dan Pak Ardi. Oke, terima kasih banyak Pak Putut untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi. Nah, ini biasanya kalau pelaku bisnis itu biasa terkendala soal modal nih ya Pak. Nah, ada pertanyaan, fasilitas pinjaman buat modal usaha bisa ya Kak? Ya, jadi di platform 99% usahaku itu memang ada fitur untuk working capital loan gitu ya. Working capital loan-nya ini jangan berpikir untuk konsumtif ya. Jadi ini betul-betul modal kerja ya, working capital loan gitu ya. Saat sekarang ini kita bekerja sama
dengan yang tadi sampaikan gitu ya, Bank Himbara gitu ya. Nantinya akan dengan Bank Himbara. Nah, yang sekarang insya Allah di bulan depan ready itu dengan Bank Mandiri. Dan karena kita ngomongnya itu platform digital gitu ya, uangnya itu juga jangan dipikir uang uang giral gitu ya, tapi uangnya pun uang digital ya, uang elektronik money gitu ya, dalam bentuk saldo link aja. Tapi saldo link aja ketika kita memerlukan untuk bisa ditransfer menjadi uang itu bisa, tapi kita mengikuti perkembangan zaman. Uangnya pun sedapat mungkin kita cashless ya. Jadi itu sudah menjadi satu habit gitu ya. Ini bisa kita lihat mulai kalau kita masuk ke jalan tol gitu ya, kita ke restoran, ke kafe, kan kita tidak perlu harus bayar pakai uang tunai, cukup kita pakai biasanya ada payment code, ada barcode-nya gitu ya. Itu kita sudah bisa melakukan transaksi. Begitu Mbak Penny. Oke, siap. Ini penjelasannya cukup jelas sekali ya, Pak Putut. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Karena kita sudah ada di penghujung acara, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, lebih untuk ke Paun sih, Pak. Ini agak lucu sedikit nih. Kalau Paun di Jawa itu artinya kompor kayu. Betul. Jadi kenapa waktu itu nama kita jadinya Paun? Karena memang itu diambil dari bahasa Jawa, yang artinya kan dapur gitu ya. Jadi harapan kita tuh dapurnya itu tetap ngebul gitu. Makanya kita kasih nama Paun, dan rata-rata pengguna Paun itu F&B, berhubungan dengan dapur juga gitu. Dan yang pasti karena bahasanya tuh kan Indonesia banget ya, Jawa gampang banget. Gampang diingat ya. Iya, gampang diingat. Ya mudah-mudahan semua pelanggan user Paun dan Telkomsel bisa tambah maju lah bisnisnya ya. Dan ya karena terus mengikuti perkembangan digitalisasi. Betul sekali. Terima kasih Pak Putut. Nah, terima kasih Mbak Feni. Siap. Untuk teman-teman yang lain, hari ini terima kasih banyak sudah bergabung. Untuk Pak Putut dan Bu Astri juga tadi ada Pak Erikson juga. Sampaikan salam saya ya Pak untuk Pak Erikson. Terima kasih banyak sudah bergabung. Mudah-mudahan kerjasama kita terjalin lebih erat lagi, dan mudah-mudahan teman-teman yang di sini itu juga makin mendapatkan ilmu yang oke punya, dan juga jangan lupa gunakan Telkomsel, cintai karya anak bangsa. Dan untuk itu terakhir saya ini ada door prize ya, yang tadi aku mau informasiin pemenang door prize. Mungkin ini yang paling ditunggu oleh teman-teman. Oke, untuk pemenang door prize-nya kali ini ada 2 orang pemenang, yaitu yang pertama adalah @bisikalam_, BISIKALAM_, dan yang kedua @mutiapermata. Congratulations buat kalian berdua. Nanti akan dihubungi via DM, atau kalian bisa DM aja ke Instagram Paun untuk diinformasikan bahwa saya adalah pemenangnya Kak gitu. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya, dan mudah-mudahan webinar kali ini memberikan suatu semacam semangat buat teman-teman untuk berbisnis di era digitalisasi kali ini gitu. Dan mudah-mudahan untuk next-nya kita bisa bergabung lagi. Jangan lupa untuk tetap bersemangat dan juga jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan buat teman-teman Telkomsel juga selalu dalam keadaan sehat. Oke, untuk itu kita tutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banyak, dan untuk e-sertifikatnya nanti akan kita kirimkan secara otomatis ya. Jadi jangan lupa nama dan juga alamat emailnya harus benar. Baiklah, kalau begitu mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan. Next-nya kita akan bertemu lagi di webinar selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you Pak Putut dan masih